Bertempat di halaman PAUD KB Al-Ikhlas 1, Perumahan Bukit Asri RW 13 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Rabu 6 September 2023. Biasanya pada anak menginjak usia TK akan diajarkan oleh gurunya mengenai ibadah haji. Seperti halnya PAUD KB Al-Ikhlas 1 Perumahan Bukit Asri. Kepala sekolah dan guru-guru mengajarkan tata cara manasik haji yang benar, sehingga anak-anak usia dini bisa mengerti dan memahaminya. Dari Ibnu Umar ia berkata yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu didirikan atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya. HR Muttafaq alaih. Tak jarang para guru melakukan latihan atau manasik haji untuk mengenalkan pada anak-anak bagaimana tahapan atau rukun-rukun dalam ibadah haji. 1. Ihram. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada 8 Zulhijjah, di mana menjadi rangkaian pertama yang menandakan dimulainya ibadah haji untuk setiap jemaah ihram. Dimulai dengan keadaan suci dan mengenakan pakaian serba putih yang melambangkan kebersihan dan kesucian. Begitu pula dengan manasik haji yang dilakukan oleh anak-anak TK, laki-laki diharuskan mengenakan pakaian ihram atau 2 kain putih yang dililitkan ke pinggang hingga bawah lutut, dan 1 kain lainnya disampirkan ke bahu kiri. Bagi laki-laki, bahu kanan tidak boleh tertutup oleh kain dan harus tetap terbuka. Bagi anak perempuan disarankan untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat, namun bagian wajah dan tangan tidak boleh tertutup. Saat pelaksanaan manasik haji, anak-anak sudah mengenakan pakaian ihram dari rumahnya masing-masing sehingga saat sampai di masjid atau tempat manasik, mereka sudah dalam keadaan siap untuk melaksanakan manasik haji. Yang kedua yakni wukuf. Ibadah wukuf yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah ini merupakan inti rangkaian ibadah haji. Wukuf merupakan berdiam diri di padang Arafah hingga matahari terbenam, tentunya sambil berzikir dan berdoa memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf pada agenda manasik haji dilakukan pada suatu ruangan di mana anak-anak dikumpulkan di ruangan tersebut untuk membaca bacaan talbiyah sebelum melaksanakan ibadah haji. Lalu yang ketiga menuju Masjidil Haram. Para guru akan meminta anak-anak untuk melakukan sholat duha dengan didampingi oleh penanggung jawabnya masing-masing. Pada rakaat pertama sholat Idul Adha takbir dilakukan sebanyak 7 kali. Dan yang keempat lempar jumrah. Jumrah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai simbol melempar setan yang dijelmakan dalam 3 bagian, yaitu jumrah ula pertama atau jumrah sughra, jumrah wusta tengah, dan jumrah akabah terakhir. Pada umumnya melempar jumrah menggunakan batu kerikil dan melemparkan 7 batu ke jumrah akabah, namun saat manasik haji, batu kerikil yang biasa digunakan diganti dengan gulungan kertas atau pipilan jagung agar tetap aman dan tidak berbahaya jika terkena temannya. Ketika melempar jumrah, anak-anak hanya melemparkan beberapa kertas saja ke dalam 3 jumrah dan bergantian dengan temannya untuk melakukan yang sama. Dari Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang mengabarkan.
dapat mengetahui bagaimana proses jalannya kegiatan peragaan manasik haji. Jadi dengan ini kami mengharapkan anak-anak dapat mengetahui salah satunya rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Anak mengetahui bagaimana prosesnya dari mikot, pemberangkatan, anak wukuf di Arafah, salat berjamaah, berdiam diri bermalam di padang Arafah, lalu mengambil batu, masuk terowongan, melempar jumroh, sa'i, dan juga sebagainya. Melalui proses ini kita harapkan agar anak-anak dapat mengetahui dan menyayangi agama Islam.